Giri, saya juga belajar bersama teman-teman hebat di Kota Semarang. Ini juga baru hadir di tengah-tengah kita ada sahabat saya, Bu Winarni Sugeng Rawuh. Selamat siang. Keseharian saya, Bapak dan Ibu, saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Isdiman, Kecamatan Jambu. Bahkan Bapak dan Ibu yang bepergian tindak ke arah Magelang begitu, ini Kota Ambarawa ke selatan sedikit di pinggir jalan raya, Bapak Ibu monggo katuran pinara. Saya kira cukup itu Bapak dan Ibu pengantar perkenalan dari saya. Dan mohon izin saya membacakan susunan acara diseminasi budaya positif siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua prakata dari Ibunda Ridolina SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Suruh. Berikutnya sambutan pengawas SMP Disdikbud Kabupaten Semarang. Keempat ada kesepakatan belajar kita siang hari ini. Dan yang kelima, acara inti yaitu diseminasi yang akan dipandu langsung oleh sahabat saya Ibu Inayah. Acara yang keenam tanya jawab dan ketujuh refleksi, berikutnya penutup. Mari Bapak dan Ibu kita fokuskan jiwa raga kita pada acara siang hari ini karena penting Bapak dan Ibu bagi kita untuk membuka pikiran kita dengan penuh perhatian agar kita dapat menerima, kita dapat memproses informasi yang akan disampaikan oleh Bu Inayah ini dengan baik. Jadi, mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama menciptakan ruang untuk kesadaran dan pengetahuan yang mendalam selama kegiatan diseminasi ini. Dan saya sangat menghargai kehadiran Bapak dan Ibu di kegiatan ini. Untuk itu mari kita pastikan bahwa semua peserta sudah hadir dengan membawa perasaan yang bahagia. Duduk dengan nyaman, senyaman mungkin Bapak dan Ibu, dan siap untuk memulai kegiatan. Mohon izin saya juga memastikan narasumber kita, Bu Inayah, senyamannya ya. Ya, tetap smile-nya ini yang luar biasa. Tetap Kak. Sehat selalu ya. Dan salam hangat pada narasumber kita hari ini. Tentu kita sangat berterima kasih atas inisiasinya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Mari kita berikan tepuk tangan virtual dengan memberikan reaction untuk beliau dan juga untuk kita bersama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Acara kita mulai sekarang. Diseminasi budaya positif hari ini Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat pengawas SMP dari Disdikbud Kabupaten Semarang, Ibunda Tri Astuti Ariwinarti MPD. Yang saya hormati Ibunda Ridolina SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Suruh. Berikutnya yang saya hormati juga narasumber si Ibu Inayah Malahayati SPD MPD. Tak lupa Bapak dan Ibu peserta diseminasi terkasih yang hebat dan luar biasa. Saya ucapkan selamat datang di virtual kali ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif ya di modul 1.4. Baik, hadirin yang saya hormati sebagai insan yang berakhlak mulia, marilah senantiasa tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan nikmatnya kita dapat hadir dan bersilaturahim, bermuajahah, cara tatap maya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Hadirin kita berharap acara ini membawa berkat dan manfaat tentunya. Untuk itu marilah kita mengawali kegiatan diseminasi ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Menurut agama dan keyakinan Bapak dan Ibu, berdoa disilakan.
Berdoa cukup Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita bersama. Amin. Memasuki acara berikutnya yakni prakata dari Ibunda Ridolina SPD, MPD, yang mana beliau ini adalah atasan langsung dari narasumber kita yang hebat. Ibu Ridolina juga beliau ini selalu support ya terhadap pergerakan positif Bu Inayah dalam menyongsong pendidikan yang menuntun, pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk itu kepada Ibu Ridolina waktu dan tempat saya haturkan. Sumonggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Endang Pujiwati Ningsih selaku fasilitator Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Ibu Winarti Tri Astuti Ari Winarti selaku pengawas Distrik Gora Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Ibu Inayah selaku narasumber dalam diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP dari Kabupaten Wonogiri. Yang saya hormati semuanya Bapak Ibu guru SMP 3 Suruh serta Bapak Ibu anggota MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Semarang. Tak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya hingga siang ini kita bisa mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Inayah. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya kegiatan ini baik fasilitator maupun semua pendukung. Di sini saya sangat bangga dengan Ibu Inayah selaku narasumber yang akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah, di mana memang sekarang ini kita harus mengembangkan budaya-budaya positif, baik itu melalui pembiasaan maupun kegiatan-kegiatan di sekolah yang mendorong terjadinya suatu perubahan karakter dari peserta didik ke arah yang lebih baik, di mana kita benar-benar mengharapkan semua itu bukan hanya sebagai calon guru penggerak ataupun fasilitator, tapi semua warga sekolah, semua di antara kita itu saling mendukung untuk meningkatkan budaya positif di sekolah ini, aplikasinya, penerapannya, itu kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya dengan bekerja sama. Nah, dengan harapan apa yang kita terapkan itu menjadi karakter yang membudaya pada diri peserta didik. Sangat senang sekali bila ada diseminasi seperti ini, di mana semua teman-teman saling mengikuti, saling mendukung, dan kita semua bisa saling melengkapi dengan adanya sharing dan diseminasi ini. Kita bisa satu kata semuanya satu padu dalam meningkatkan budaya positif di sekolah. Ya. Hal itu tentunya sangat membantu tujuan dari sekolah yaitu atau visi dari sekolah yaitu membentuk manusia-manusia unggul dan berkarakter. Di mana itu yang akan menjadi landasan anak-anak kita untuk mencapai Indonesia emas yang akan datang. Nah, harapan saya selaku kepala sekolah maupun sebagai seorang guru, semoga apa yang senantiasa kita sharingkan itu benar-benar mampu merasuk ke dalam diri kita sehingga mampu meningkatkan kesadaran kita untuk memberikan atau membiasakan anak-anak baik itu dalam bertutur kata, bersikap, dan bertindak dalam keadaan yang sepenuhnya menyadari hal-hal yang baik untuk dilakukan dengan
dengan kesadarannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, sehingga kita terhindar dari kegiatan-kegiatan yang intinya itu memberi peringatan kepada peserta didik. Jadi menumbuhkan budaya dalam diri sendiri itulah yang diharapkan, yang senantiasa kita tekankan kepada peserta didik. Dan harapan kami semoga dengan adanya diseminasi ini, Ibu berharap semuanya bisa saling sharing dan mengambil manfaat yang sebaik-baiknya. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Ridolina yang telah menyampaikan support, motivasi, dan juga harapannya untuk kita sekalian, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan. Berikutnya yaitu sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif dari beliau pengawas SMP Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Tri Astuti Ariwinarti MPD, waktu dan tempat saya haturkan. Kak, oh ya, pas banget. Pas ya, beliau was, Pak Bunci. Iya, Mbak Wiwin. Bu Wiwin. Sugeng Rabu, Bu Wiwin, selamat siang. Bu Wiwin. Bu Wiwin. Halo, Bu Wiwin. Masih jet lag. Halo ya, maaf baru bisa gabung. Tidak apa-apa Ibu. Ibu pas langsung. Rawuh di saat yang tepat Ibu. Pas ini panjenengan masuk, pas acaranya panjenengan untuk memberikan sambutan dan juga secara resmi membuka kegiatan diseminasi budaya positif siang hari ini. Ibu sudah siap, J? Oke, ambil nafas dulu boleh 1 menit. Ambil nafas Ibu. Barangkali mau ngunjuk putih dulu, monggo Ibu dipersilakan. Ya, baik, kita mulai sekarang ya. Ya, Ibu, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Inayah Malahayati, yang merupakan guru penggerak ya istilahnya nggih. Oke. Kemudian CGP rekognisi itu. Oh, CGP rekognisi. Maaf ini agak-agak lemot untuk urusan istilah-istilah di CGP karena saya nggak terlalu masuk di dalam program-program ini gitu nggih. Bu Wiwin ada Bu Ridolina juga mungkin bisa disapa dulu. Dukung acara ini Bu Endang, halo, baru bisa ketemu sekarang Bu Endang. Ada Bu Ridho, Mbak Wiwin. Oke, baik. Sudah ketemu tetapi baru via online. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kesempatan yang sangat luar biasa dari salah satu aset negara kita, yaitu Ibu Inayah Malahayati. Ya, kenapa aset negara? Karena ini memiliki potensi yang luar biasa yang terus dikembangkan dan bisa jadi role model untuk yang lainnya. Ibu Inayah Malahayati hari ini akan diseminasi tentang budaya positif di sekolah dan ini memang sesuatu yang sangat urgent Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah berapa orang ini yang hadir? 37 itu. Oke, siap. Teman-teman di sini nanti insya Allah akan mendapatkan materi dari Ibu Inayah tentang apa itu budaya positif. Jadi yang penting ada 3 hal gitu ya Bu Inayah ya. 3 hal yang bisa kita petik nanti. Yang pertama, why? Kenapa sih harus budaya positif? Itu dulu Bu Inayah yang ditekankan nanti. Why-nya harus strong dulu. The strong way will lead us to the to the best achievement gitu ya. Jadi strong way-nya itu harus kuat dulu. Setelah kita menguasai why-nya itu sudah dapat, baru kita akan bicara tentang what-nya. Apa sih budaya positif? Definisinya, mungkin apanya, konsep-konsep tentang budaya positif.
Itu yang kedua. And the third one, ini yang paling penting ya. Strong way-nya kuat, sudah mudeng, tetapi ternyata nggak action ya sama aja ya Bu Inayah ya. Nah, ini yang ketiga, nanti bahasnya tentang how-nya, how we can handle that in that school gitu ya. Bagaimana menghandle budaya positif ini nanti, bagaimana kita menumbuh kembangkan budaya positif ini nanti di sekolah yang end goal-nya atau hasil akhirnya nanti adalah profil pelajar Pancasila. Begitu mungkin intinya ya, benang merahnya mungkin seperti itu. Dan sebenarnya Bapak Ibu di internet itu sudah banyak sekali materi-materi seperti ini, hanya kadang-kadang kita menjadi orang yang sok sibuk tidak bisa mencari-cari sendiri gitu ya. Jadi kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan Bu Inayah. Jadi sebuah kesempatan yang strategis yang nanti akan menjadi semacam motivasi untuk teman-teman supaya tergerak and then bergerak and then bergerak dan menggerak. menggerakkan. Itu tidak usah terlalu lama, nanti materinya jadi nggak terlalu banyak, nggih. Oke, saya juga siap mendengarkan ini sambil menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bu Inayah. Dan dengan demikian, diseminasi budaya positif sekolah pada siang hari ini oleh Ibu Inayah Malahayati, SPD MPD, selaku CGP Rekognisi, siang ini kami nyatakan secara resmi untuk dibuka. Ya, tepuk tangan dulu. Semoga bermanfaat untuk Bu Inayah khususnya, untuk sekolah Bu Inayah khususnya, dan pada umumnya untuk sekolah-sekolah lain yang guru-guru hebatnya hari ini berkumpul pada siang hari ini. Semoga tetap menjadi hebat dan menghebatkan anak-anak kita. Thank you for the attention. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih yang tiada terkira untuk Ibunda Wiwin yang sungguh sangat menginspirasi, memberikan doa, harapan dan motivasi untuk kita sekalian. Semoga kita bisa menjadi senantiasa istiqomah begitu ya Ibu, menjadi guru yang hebat dan menghebatkan. Ini amanah yang luar biasa untuk kita sekalian begitu. Baik Bapak dan Ibu, sesuai tema kita hari ini kita akan berdiseminasi terkait budaya positif. Sebelumnya Bapak dan Ibu, kita akan menerapkan sedikit budaya positif ya, nyicil dulu ya Bu Inayah ya. Kita akan membuat kesepakatan belajar Bapak dan Ibu di siang hari ini supaya kegiatan diseminasi ini menjadi kegiatan yang benar-benar bermakna dan bermanfaat untuk kita bersama. Kita akan membuat kesepakatan Bapak dan Ibu, yang mana kesepakatan ini kita bangun bersama. Jadi bukan dari kami penyelenggara kegiatan diseminasi ini yang membuat aturan untuk Bapak dan Ibu, namun kita bangun bersama-sama sehingga kita bisa komit dan terlibat dalam kegiatan ini secara utuh begitu. Kira-kira apa ya Bapak dan Ibu? Saya akan mencatat masukan dari Bapak dan Ibu. Iya. Monggo, ini tidak ada Asmani G, fasilitator 295. Monggo Kakak fasilitator. Terima kasih. Yang pertama mungkin ya, saling menghargai satu sama lain. Ya. Saling menghargai satu sama lain. Oke, Bapak Ibu yang lain setuju nggih? Saling menghargai. Ini maknanya juga sangat luas sekali. Ya, saling menghargai. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, Bu Inayah? Iya, betul. Oke. Dengan cara raise hand dulu ya, Kak ya. Dengan cara raise hand terlebih dahulu. Oke. Betul. Selamat siang Pak Aris Kuku. Selamat bergabung bersama kami. Ini juga pria yang hebat ini. Halo Bu Endang, halo. Halo juga, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Ya, kita sedang membuat kesepakatan belajar Pak Aris. Kesepakatannya apa tuh? Ya, berpikiran terbuka dan saling menghormati, tadi sudah. Kemudian jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju nggak Bapak dan Ibu? Setuju. Oke. Bu Wiwi, ya apa usulan Bu Wiwi? Monggo.
Bu Wiwi tadi raise hand. Wiwi. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Eni dari SMP Negeri 3 Suruh Kabupaten Semarang. Oh ya, ini ada yang boleh makan dan minum nggak ini Bu Inaya? Boleh, silahkan. Oke, jadi Bapak Ibu boleh makan dan minum sambil tetap menikmati kegiatan ini, nggih. On kamera, on cam, off cam ini Bapak Ibu. Ini kalau saya lihat ini yang nggak apa-apa. off cam nggak apa-apa, oke Bu. Ya, saya derek aja mikrofon selama ada yang berbicara, mikrofonnya semua di mute dulu, nggih Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kesepakatannya. Dan mulai detik ini kita resmikan kesepakatan belajar kita hari ini. Oke, kita komit terhadap kesepakatan yang telah kita buat bersama. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu sesi presentasi budaya positif bersama narasumber kita yang hebat, yang handal, ya, yang karismatik, yang humble, ya sudah senyum-senyum nih. Senyumnya juga khas ini, yang humanis, yang humoris, ya. Siapa lagi kalau bukan Bu Inayah Malahayati. Kita berikan tepuk virtual Bapak dan Ibu untuk sahabat kita tercinta, Bu Inayah. Ya, untuk itu monggo waktu sepenuhnya saya aturkan Bu Inayah. Ya, terima kasih Bu Endang. Baik, kami mulai nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas dari Dinas Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Yang terhormat Ibu Tri Astuti Ariwinarti, tadi alhamdulillah datang di waktu yang tepat seperti itu. Yang terhormat Ibu Ridolina SPD NPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Suruh. Yang kami sayangi teman-teman rekan-rekan dari SMP 3 Suruh yang sudah memberikan dukungannya, sudah kerso hadir dalam kegiatan diseminasi saya. Kemudian teman-teman MGMT Bahasa Inggris Kabupaten Semarang yang luar biasa juga. Teman-teman fasilitator dari Kabupaten Semarang yang juga sangat luar biasa, yang sering berkolaborasi dan bersinergi bersama-sama. Dan tak lupa juga teman-teman dari CGP Wonogiri ya, ini yang terjauh ini dari Kabupaten Wonogiri, panjenengan luar biasa sekali. Mohon maaf, saya minta bantuan panjenengan semua untuk bisa hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 dalam rangka aksi nyata budaya positif seperti itu nih. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya Jumat tanggal berapa ini tadi? 13 ya. Ya, 13 Oktober 2023 kita bisa bertemu dalam acara diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang kedua, sholawat salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mohon maaf tadi agak sedikit hilang fokus Bapak Ibu karena ada salah satu ibu dari murid kami dari SMP 3 Suruh yang meninggal dunia, dari ibunya Mbak Hansa tadi. Mohon maaf tadi sempat nggak fokus benar karena kaget juga ya tadi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas rawuhnya di sini. Saya benar-benar terharu. Ternyata banyak sekali yang ya kerso meluangkan waktu, kerso saya repoti untuk semuanya hadir di sini. Kita belajar bersama, kita sharing bersama tentang salah satu modul budaya positif, tentang salah satu modul dari program Guru Penggerak yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Ampun Bu. Sampun guys, Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, akan kami sampaikan ya. Di sini adalah kegiatan kita adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif
ya, terutama di SMP Negeri 3 Suruh, seperti itu Bapak Ibu. Tadi ya, ada suatu hal yang menarik. Kita harus tahu big why-nya, mengapa sih kok budaya positif, baru apa itu budaya positif, dan nanti bagaimana kita menerapkan budaya positif di tempat kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita ke konsep inti budaya positif dulu. Untuk konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama adalah kita akan pahami nanti mengapa ada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua, kita akan belajar tentang disiplin positif, kemudian juga nilai-nilai kebajikan, dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ya kita sekarang ya mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau berbeda-beda antara satu anak dengan yang lain. Kita kenal juga ada 9 kecerdasan seperti itu Bapak Ibu, sehingga memang tiap anak itu dilahirkan mereka itu unik sekali, mereka punya potensi masing-masing. Ya, sehingga prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, juga sesuai teori psikologi modern, yang pasti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, dalam profil pelajar Pancasila ada 6 elemen yang akan kita capai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan bahwa, ternyata selama ini kita mengalami yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ya, saya juga sebelum kenal dengan yang namanya guru penggerak itu, ini benar-benar saya mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Ya, jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru itu harus mengontrol murid, menguasai murid. Murid itu harus menganut dengan guru dan sebagainya. Itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dan bermanfaat. Jadi sebenarnya ketika guru bisa mengontrol murid, bukan berarti guru itu menguasai sepenuhnya murid itu. Itu adalah hanya ilusi atau hal-hal yang semu. Ya. Terus yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga sering saya Bapak Ibu terutama sering kita lakukan ketika kita menyindir anak, ketika kita membuat kritikan terhadap anak, membuat mereka merasa bersalah. Itu menurut saya itu adalah hal-hal yang mampu menguatkan karakter, tapi ternyata itu juga hanya semu, hanya ilusi belaka Bapak Ibu. Ya, nah ini juga hal yang menarik. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Kita berhak memaksa. Murid itu kudu manut. Murid itu kudu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ternyata itu hanya ilusi. Ya, karena ternyata murid mempunyai motivasi mereka sendiri, mempunyai hak-hak yang ingin mereka kedepankan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Ya. Stimulus respon tentang dunia. Ternyata stimulus respon tentang dunia itu ada anggapan bahwa realitas atau kebutuhan itu sama. Kebutuhan kita itu sama Bapak Ibu. Tapi dengan teori kontrol, ternyata kita tahu bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Tapi nyatanya setiap orang itu memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di sisi lain, ya, sekarang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi ternyata ya, dengan teori kontrol tentang dunia, semua perilaku itu memiliki tujuan.
kita memang benar-benar harus membuka pikiran kita di slide yang ini. Kadang-kadang sampai saat ini pun masih susah sekali, apalagi yang namanya kesabaran seperti itu nih, fluktuatif sekali ketika kita menghadapi murid. Jadi kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu tentang ini semua. Nah ini yang menarik, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak Bapak Ibu, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri Bapak Ibu, termasuk murid nih. Jadi kita itu nggak bisa mengontrol murid, memaksakan untuk mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah mereka. Nanti kita akan belajar bagaimana bisa meletakkan, bagaimana cara mereka bisa mengontrol diri mereka dengan baik. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi ternyata nyatanya kita itu tidak bisa Bapak Ibu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan dada. Yang tepat adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang atau kalah. Kita harus berpikir, model berpikirnya adalah menang-menang atau win-win solution. Selanjutnya kita ke disiplin positif Bapak Ibu. Ya. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Selain pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dulu kita masih sering menggunakan reward and punishment Bapak Ibu, tapi ada juga ternyata sekarang istilah punishment by reward dan reward by punishment. Jadi anak-anak di sisi lain yang mempunyai yang sering menerima reward itu mereka merasa terhukum, dan anak-anak yang menerima punishment atau menerima hukuman, mereka itu merasa bahwa mereka itu diberikan hadiah seperti itu ya. Sebagai contoh, ketika anak-anak terlambat ke sekolah, mereka diminta untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ternyata bagi kami merasa bahwa itu hukuman, tapi ternyata bagi mereka enggak. Kadang-kadang mereka malah senang ternyata dihukum seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kita benar-benar harus hati-hati ya ketika kita menerapkan punishment dan reward seperti itu Bapak Ibu. Lanjut kita ke nilai-nilai kebajikan nih Bapak Ibu. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama dari suku bangsa, agama. Ya, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi Bapak Ibu. Pak Aris, mohon izin Pak Aris di mute, bocor. Pinter itu putranya gitu. Karena selalu dikejimit seperti itu Bapak Ibu, itu keren itu putranya Mas Haris Putu itu. Ya, di sini ada contoh nilai kebajikan Bapak Ibu dari institusi atau organisasi yang jelas ya, yang selalu kita pegang, apalagi sekarang kita di kurikulum merdeka. Ya, di sini ada contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa ini mempunyai 6 elemen gitu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia tentu saja, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini contoh yang sangat luar biasa Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Semoga nanti di tahun 2045 apa yang kita cita-citakan yang termaktub dalam profil pelajar Pancasila nanti akan bisa tercapai. Ada juga Bapak Ibu contoh dari IBO Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Dan ada juga contoh dari 9 pilar karakter, yaitu dari Indonesian Heritage Foundation, yaitu ada nilai cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Percaya diri juga, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu tadi Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Baik Bapak Ibu, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia dan ini kaitannya apa nanti dengan budaya positif? Baik Bapak Ibu, ya kenapa kita harus belajar ini dulu karena ternyata nanti dalam budaya positif itu juga akan dipengaruhi dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhannya yaitu menurut Dr. William Glasser, yang pertama adalah penguasaan atau power, kasih sayang dan rasa diterima, love dan belonging, bertahan hidup atau survival, kesenangan, dan kebebasan atau freedom. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ya. Mengapa kita berperilaku? Pasti ada motivasinya, Bapak Ibu. Pasti ada motifnya. Ya. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan tingkatan di Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tahu bahwa ketika ada hukuman seperti itu dari sekolah, ya ini kalau tata tertib itu pasti saya yakin itu kita masih butuhkan di sekolah masing-masing. Kadang anak itu berperilaku sesuai dengan rel gitu ya. Mereka itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Mereka untuk menghindari hukuman. Motivasi mereka baru sampai itu. Ya, ada juga yang mereka misalkan ya mengerjakan PR bahasa Inggris. Oh, ternyata dikasih penghargaan sama gurunya. Seperti itu. Nah, kalau di tingkatannya yang sudah tinggi, yaitu untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita disiplin di sekolah itu karena apa? Karena memang kita menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2 ini yang pernah kita pelajari, ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu efeknya adalah menyakitkan Bapak Ibu. Oke. Terus rasanya juga tidak nyaman, murid merasa takut, sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan kadang-kadang murid menjadi rendah diri. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Apakah cukup efektif Bapak Ibu? Ternyata tidak juga Bapak Ibu. Ketika kita melihat bahwa konsep disiplin dengan identitas gagal, penghargaan itu justru yang pertama tidak efektif. Yang kedua itu merusak hubungan Bapak Ibu, adanya sifat iri. Apalagi ya anak-anak usia ABG gitu, karena dia itu selalu diberikan suatu hal, ada yang iri seperti itu. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas Bapak Ibu. Tanpa kita sadari ternyata mematikan kreativitas anak. Lanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai diri. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sekarang kita adalah dengan konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid Bapak Ibu semuanya. Kita tahu bahwa pengertian restitusi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini diungkapkan oleh Bapak Gosen ya, tahun 2004. Ciri-ciri restitusi, bagaimanakah ciri-cirinya? Bukan untuk menebus kesalahan, ya, tapi
namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri, Bapak Ibu. Dan kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu juga bukan paksaan Bapak Ibu, tapi merupakan tawaran. Ya. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, Bapak Ibu. Selain itu, restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Tujuan dari restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nih, contoh di sini ada contoh Bapak Ibu, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Untuk hukuman, ya, contohnya bagaimana? Ini dulu masih sering ya saya lakukan, nek bocah rak nggara PR gitu ya. Nek rak nggara PR berarti dikerjakan sesuai dengan tanggal tersebut. Sebagai contoh, misalkan tidak mengerjakan PR pada tanggal 31 Januari, sehingga anak juga harus mengerjakan PR sebanyak 31 kali. Ternyata setelah tahu, aduh ternyata saya jahat ya gitu. Ya ini ada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini kelihatannya sudah wes kayak manut seperti saya gitu. Tapi ternyata tidak. Kita masih membutuhkan suatu jawaban. Tapi kadang-kadang kita juga butuh seperti ini Bapak Ibu. Pada restitusi, itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah membuat kesepakatan kelas yang kemudian secara bersama-sama itu diyakini di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Dan yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah belajar apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita belajar ini Bapak Ibu. Ya, 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Ini kita kadang-kadang jadi penghukum. Ya, penghukum ini, wah ini gambarnya ya, Pak gurunya pakai palu godam. Ya, karena kita kadang-kadang itu misalkan anak nggak pakai sepatu hitam. Dah, sepatunya tolong dilepas. Membuat rasa bersalah. Sering kita menggunakan kata-kata kelihatannya sih kelihatan merendah ya, tapi ternyata itu adalah membuat rasa bersalah pada anak. Nah, ini sering juga kita sebagai teman mereka. Tapi harus hati-hati juga nih Bapak Ibu ketika kita menjadi teman bahwa mereka harus melihat posisi kita adalah posisinya adalah sebagai guru mereka. Posisi kita juga sering jadi pemantau, tapi posisi yang paling efektif adalah sebagai manajer Bapak Ibu yang bisa kita capai dengan melaksanakan segitiga restitusi seperti itu. Ya. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu, saya berikan contoh. Ya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, ketika kita menjadi penghukum, kita akan ngomong, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua adalah pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kita pertanyaannya adalah pakai ini. Ketika kita menjadi teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ternyata posisi kita sebagai teman. Dan pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Dan terakhir, kalau kita posisinya sebagai manajer, ya kita tanyakan dulu kepada murid, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau yang terakhir adalah manajer.
Setelah kita mengetahui penerapan posisi kontrol, kita akan belajar tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Ya, karena ini adalah kaitannya dengan praktik segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas itu penting. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Di sini ada contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi, dengan adanya keyakinan kelas, kita akan meyakini. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita akan meyakini, oh, nopo kok kudu ini. Seperti itu, karena dengan seperti itu akan seperti ini. Ya, tadi seperti yang dikake oleh Bu pengawas tadi, bikuainya harus kita temukan. Mengapanya harus kita temukan sebelum apa dan bagaimana. Jadi mengapa kok keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu bukan berasal dari kita ya, bukan berasal dari kita sebagai guru, tapi itu merupakan curah pendapat yang dilakukan antara guru dan murid, Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya berikan ilustrasi ya Bapak Ibu, kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Kebetulan untuk bahasa Inggris di kelas 9 dan di kelas 7E, ya, semuanya sudah membuat. Kemarin kita pakainya masih kesepakatan kelas, tapi ternyata harusnya keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas, yaitu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Ya, kebetulan sebelum pelajaran dimulai, sebelum di awal pembelajaran kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas dalam satu kelas. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan di kelas. Ini juga saya lakukan ya tadi di kelas 9A, B, C, D, E, dan juga di kelas 7E, di mana tempat saya mengajar. Selain keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kami juga membuat yang namanya kesepakatan P5, Bapak Ibu. Kebetulan kami membantu Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk menjadi koordinator tema di P5. Kami juga membuat kesepakatan P5. Yang pertama adalah kesepakatan dengan guru-guru dulu, ya. Setelah itu kita buat kesepakatan di kelas masing-masing, karena saya yakin kesepakatan dan keyakinan kelas itu juga berbeda-beda ketika melaksanakan P5, dan juga membuat kesepakatan kelompok itu kami lakukan, Bapak Ibu. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu yang baik itu harus seperti apa sih? Ya. Yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan, Bapak Ibu. Jadi memang modelnya harus lebih abstrak. Sedikit saja biar mudah diingat. Kemarin kita sudah pelajari bahwa itu maksimal 6 atau 7. Gitu. Berupa pernyataan universal, kemudian dapat diterapkan di kelas tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kita harus meninjau, mungkin dua bulan sekali atau bagaimana, kita tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan murid-murid. Seperti itu. Dibuat dalam bentuk positif. Kalimat yang kita gunakan adalah dalam bentuk positif. Ya, mungkin bisa dihilangkan dengan kata tidaknya, seperti itu. Nah, ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini kemarin kami atasi, ya, kan ada beberapa anak gitu yang mereka tuh mau memberikan pendapatnya dengan mengacungkan jari, mereka ngomong langsung seperti itu, tapi ada juga anak yang tidak mau berpendapat. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah saya memberikan post-it kepada mereka, Bapak Ibu, saya minta mereka untuk menuliskan pendapatnya tentang keyakinan kelas ini. Karena ini ya, ini penting ini, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ketika tidak semua berkontribusi, nanti itu bukan keyakinan kelas lagi. Jadi bisa disiasati Bapak Ibu dengan berbagai macam cara. Jadi kalau yang nggak biasa ngomong itu berikan saja kertas seperti itu ya, sehingga mereka bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan pelaksanaan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi secara umum itu ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua
validasi tindakan yang salah, ya. Terus yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Ya, di situ ya biasanya ada kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah cara menstabilkan identitas. Ketika kita melaksanakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, mohon dipahami kita sebagai guru dan muridnya juga mereka dalam keadaan tenang semuanya. Mungkin sudah tidak emosi dan sebagainya, karena itu juga penting Bapak Ibu. Angon selah gitu ya cara-caranya kalau dalam bahasa Jawa. Terus bagaimana dengan validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu? Karena semua perilaku itu memiliki alasan. Ya. Di situ ada kalimat-kalimat yang bisa kita pakai. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah bagaimana cara kita validasi tindakan yang salah. Kemudian adalah menanyakan keyakinan. Ya, ternyata kita semua memiliki motivasi internal, Bapak Ibu. Di situ kita bisa tanya kepada anak yang sedang bermasalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sebenarnya Bapak Ibu, saya yakin panjenengan semua itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini tidak terus seperti ini, saklek, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menaik. Kadang tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita memang menerapkannya dalam menangani kasus anak, itu bisa tidak urut seperti ini. Kadang kita menanyakan keyakinan dulu, baru memvalidasi, baru menstabilkan identitas seperti itu. Ini di sini juga ada kegiatan praktik segitiga restitusi, dan saya yakin di sini ada Pak Tejo, ada Pak Yanuar sebagai guru BK, ada juga Bu Suriah tadi, ya, yang sudah sangat sering melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi di sekolah untuk menangani kasus anak-anak seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih banyak untuk diseminasi untuk yang saya lakukan pada siang hari ini. Berkatan Bapak Ibu, selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bu Endang. Monggo Bu Endang. Oke, Bu Inaya, luar biasa presentasi yang sangat Bapak Ibu, jelas sekali nggih, memberikan pencerahan yang luar biasa untuk kita sekalian. Monggo Bapak Ibu kita berikan reaction penuh cinta, penuh ketulusan untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini. Bu Ina tidak hanya menguasai materi, namun hari ini beliau membawakan dengan gaya yang sangat menarik, dan saya yakin Bapak dan Ibu merasa benar-benar menikmati ya, meskipun saya lihat ini Bapak Ibu tidak ada yang on cam begitu, namun saya yakin Bapak Ibu bisa mendengarkan dan melihat dengan baik apa yang telah dipaparkan oleh sahabat saya Bu Inayah Malahayati. Baik Bapak dan Ibu, sesi selanjutnya setelah Bu Inayah memaparkan terkait budaya positif ya, dengan rinci, dengan jelas, yang luar biasa hari ini, kita pada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kita akan buka berapa termin ini? 2 termin begitu, 1 termin 2 penanya begitu Bapak Ibu? Ya. Boleh Kak? Boleh ya? Ya. Monggo, siapa penanya pertama ini? Itu kayaknya Pak Tejo mau tanya itu Bu. Kita stop sharing dulu ya Bu ya. Oke, iya Kakak. Adik, ya. Monggo silakan. Oke, Bu Uyun ya. Wah, apakah ini Bu Uyun CGP Angkatan 5? Guru penggerak Angkatan 5? See you. Miss you Bu Uyun. Lupa, maaf mic-nya.
izin Iya. bertanya, terima kasih kepada Ibu Endang. Boleh langsung aja atau gimana? Ya, boleh, monggo berbasa-basi dulu boleh. Muluk salam dulu Terima juga boleh. Oke, siap Ibu. Ya, monggo. Terima kasih Bu Endang dan juga Ibu Ina yang kali ini telah memaparkan ya Ibu Ina. Memang kangen sekali dengan Ibu Ina ini, suaranya sungguh sangat lembut sekali. Dari tadi saya memperhatikan, mendengarkan walaupun off cam itu wah suaranya lembut sekali. Saya jadi teringat yang kemarin-kemarin pada saat bersama Ibu Ina begitu dan juga Bu Endang. Mohon izin bertanya Ibu Ina, ini kan sama-sama belajar dan mungkin saya juga lupa begitu Ibu Ina. Kalau boleh saya tahu Ibu Ina, kalau di tempatnya Ibu Ina, kalau yang untuk kesepakatan kelasnya itu setiap pelajaran atau misalnya setiap awal semester atau bagaimana gitu ya Bu Ina? Karena ya mungkin apa yang akan disampaikan Ibu Ina juga dapat saya terapkan di sekolah saya mengenai yang itu kesepakatan kelas dan juga memang betul sekali yang disampaikan Ibu Ina tentang hukuman-hukuman dan lain sebagainya itu memang apa ya yang tadi yang saya langsung terikat itu yang sebagai teman atau yang untuk mengingatkan anak ketika salah begitu Bu Ina. Saya kok langsung teringat, wah saya posisinya ini bukan teman, itu bukan apa ini. Terima kasih Bu Ina atas penjelasannya tadi. Jadi refresh lagi bagaimana saya harus memposisikan diri terhadap siswa. Mungkin untuk kesepakatan kelas bisa sharing gitu Bu Ina. Terima kasih. Langsung saya jawab, Pak. Ya, monggo Bu Inaya langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Mbak Uyun. Ya udah lama ya nggak ketemu. Betul ini guru penggerak angkatan 5 kakak beliaunya. Sama-sama ngajar bahasa Inggris. Kita sering ketemu ketika MGMP. Gitu nih Mbak Uyun. Baik, saya coba untuk berbagi. Kalau di tempat kami memang tiap-tiap mapel itu kan mempunyai kesepakatan yang berbeda nih. Jadi guru mapel bahasa Inggris akan membuat kesepakatan kelas tersendiri. Terus nanti guru mapel yang lain juga akan membuat sendiri. Seperti itu kalau tempat kami Mbak Uyun. Jadi di awal semester itu kami membuat ya seperti saya membuat kesepakatan kelas dengan kelas lain-lain karena juga nanti pasti ada yang ketemunya sama seperti itu. Ada yang ketemunya sama misalkan seperti menghargai satu orang dengan yang lain seperti itu pasti ketemunya sama. Tapi memang dari kami itu di tiap mapel itu mempunyai kesepakatan masing-masing. Mungkin di sisi lain karena kami kemarin juga harus berlatih gitu. Jadi seperti saya yang tidak pernah menjadi wali kelas itu bisa berlatih juga membuat kesepakatan kelas. Jadi di setiap mapel itu di setiap mapel itu membuat kesepakatan kelasnya sendiri-sendiri. Mungkin bisa dikuatkan dengan pengalamannya Pak Tejo. Pak Tejo bagi guru BK kayaknya juga punya kesepakatan kelas di kelas 8 gitu. Pak Tejo mungkin bisa memberikan tambahan. Kayak lungo gitu. Begitu Mbak Uyun. Iya. Itu yang terjadi di sekolah kami gitu Mbak Uyun gitu. Ya. Terus tadi sudah ya kayaknya gitu. Kalau Ya, mungkin gimana? iya Bu. Ya, Ya. mungkin saya butuh sharingnya berkaitan dengan kesepakatan kelas yang tadi Bu Ina. Berarti berhubungan dengan bekerja sama dengan mapel-mapel lain, begitu ya Bu Ina ya. Kan terkadang di kelas kan sudah tertempel. Kadang dengan guru satu, mapel satu dengan guru yang lainnya itu kadang kesepakatannya berbeda-beda. Misalnya pada saat guru misalnya guru BK kan juga biasanya itu ada Google Form latihan-latihan yang menggunakan HP ternyata di pelajaran lainnya tidak boleh kan seperti itu mungkin akan berbeda. Tergantung gurunya sendiri-sendiri gitu ya Bu Ina ya. Begitu, tergantung gurunya masing-masing. Jadi seperti tempat kami Mbak Uyun di tempat kami memang ada peraturan yang tidak memperbolehkan siswanya membawa HP ke sekolah.
seperti itu. Tapi misalkan ketika memang dibutuhkan untuk membawa HP, kami akan minta izin dulu dari kesiswaan, Mbak Uyun, seperti itu. Dan nanti saya yakin dari tiap-tiap guru mempunyai teknis sendiri untuk penggunaan HP itu di kelasnya masing-masing. Seperti itu, Mbak Uyun. Oke. Oke, Bu Ina, terima kasih. Sukses selalu. Iya, terima kasih. Makasih Mbak Uyun udah hadir, matur suwun. Kak, kayaknya di chat ada pertanyaan deh, Kak. Iya, ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Dwi Rahayu Retnowulan. Izin bertanya, Bu Inaya, suatu ketika murid Z melakukan kesalahan dan kita menerapkan segitiga restitusi padanya. Murid Z tersebut juga sudah menyadari akan keyakinan kelasnya dan berubah. Namun suatu waktu, murid Z kembali lagi melupakan keyakinan kelasnya dan melakukan kesalahan lagi. Bagaimana cara yang dilakukan agar murid tersebut tumbuh dari dalam dirinya sendiri untuk terus berkomitmen menjalankan keyakinannya? Matur nuwun. Ya, ini penanya kedua, monggo bisa langsung dijawab, Bu Inaya. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Ini CGP dari Wonogiri, Mbak Kakak. Beliau juga sangat luar biasa. Baik, misalkan gitu, mereka juga sudah meyakini keyakinan seek the belief, mereka juga yakin dengan apa yang ternyata kok aku salah dan sebagainya, mereka meyakini, tapi di beberapa saat kemudian kok melanggar lagi. Apa yang kita lakukan? Ya, kita restitusi lagi. Ya, karena saya yakin, apalagi kita posisinya sama ya Mbak Ulan ya, saya dan panjenengan itu guru-guru SMP di mana kita menerima bonus, yaitu bonus adalah tentang psikologi perkembangan anak, di mana di usia segitu memang nyuwun sewu ya, mereka kreatif luar biasa, mereka juga sedang tertantang untuk melakukan segala sesuatu yang belum pernah mereka lakukan, mereka merasa kadang-kadang coro-coro Jawane itu mengebelo gitu kayaknya, apalagi di kelas 8, ya mereka udah meyakini tapi kadang-kadang lupa seperti itu. Ya, apa yang kita lakukan lagi segitiga restitusi. Jangan pernah bosan untuk selalu memberikan nasihat kepada anak, karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang melatar belakangi anak berbuat seperti itu, apa yang melatar belakangi mereka melanggar suatu aturan seperti itu. Ya, balik bola harus kita selalu tekankan kepada mereka, harus selalu kita dekati mereka. Sekali lagi saya ingat salah satu tagline gitu ya Kakak di kelas kami 09295, murid dulu, murid terus, murid lagi, murid dulu, murid terus, seperti itu. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, kita dekati lagi, kita restitusi lagi. Saya yakin kok mereka lama-kelamaan mereka akan muncul motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam, mereka akan muncul dengan sendirinya seperti itu. Kaitannya juga dengan umur tadi, gitu. Ya, karena memang umur segitu itu memang butuh perhatian lebih dari kita, apalagi ketika anak itu ternyata dari rumahnya belum terisi dengan tangki-tangki yang penuh dengan kasih sayang seperti itu. Matur nuwun Mbak Ulan. Oke, bagaimana ini Bu Wulan, sudah tercerahkan dengan jawaban dari Bu Inaya? Alhamdulillah, sampun Bu Endang, matur nuwun. Nggih, sami-sami, dan betul yang disampaikan oleh Bu Inayah tadi. Kita kembalikan lagi kepada tugas kita, yaitu menuntun ya, menuntun dan menuntun begitu, dan kita kembalikan lagi kepada kebutuhan dasar ya. Mengapa anak demikian? Berarti ada 5 kebutuhan itu yang tidak terpenuhi. Maka kita memang harus jeli, kita harus pandai untuk senantiasa mendampingi mereka. Apa sih kebutuhan yang belum ia dapatkan begitu. Tugas kita memang untuk memenuhi kebutuhannya. Memang tidak ringan Bapak dan Ibu, ini tugas mulia kita, maka ekstra sabar dan itu perlu latihan, nggih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Inayah, kita buka kembali termin kedua. 2 penanya lagi, monggo Bapak dan Ibu. Kita manfaatkan kegiatan ini untuk saling berbagi, nggih. Tidak ada menggurui begitu. Bu Inayah, saya itu hanya kita lebih dulu mungkin menerima ilmu, jadi bukan lebih pintar, namun hanya kita lebih dulu menerima pengetahuan dan pemahaman tentang khususnya di budaya positif ini. Monggo Bapak Ibu, kita tunggu atensinya, kita tunggu pertanyaan. Boleh juga saran dan kritik ya. Ya.
Iya Kak, betul, masukan ya. Istilahnya ini sesi umpan balik begitu. Monggo Bapak Ibu. Ini Bu Uyun masih raise hand, apakah yang tadi belum diturunkan atau ada pertanyaan lagi? Sudah Ibu Endang, maaf. Boleh kok kalau Sudah, maaf ya Ibu Endang. Kak, ada Bu Irma Kak. Bu Irma? Monggo Bu Irma. Ini Kak kehilangan sinyal Bu ya? Sepertinya ya. Iya. Monggo Bu Irma langsung kemauan. Mohon maaf ya Kak. Iya, monggo Bu Irma. Hanya sedikit sharing aja nih Bu. Iya, monggo. Tadi saya melihat satu slide, di situ ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Salah satunya adalah tentang penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking, itu yang sudah kita tahu ya, yang sudah kita selama ini kita berpatokan pada ranking gitu. Nah, ini saya sedikit cerita Bu Ina. Di sekolah kami itu ada salah satu siswa yang unik, itu di kelas 3, itu berawal dari guru kelasnya yang curhat ke saya. Anak itu pendiam sekali, bahkan istirahat tidak mau dengan temannya, jajan dia tidak suka, temannya piket menyapu dia tidak mau ikut, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dinilai, misalnya tugas dan sebagainya, dia paling awal, bahkan dia jadi yang terbaik di kelas. Nah, ini sampai saya begini sama wali kelasnya, coba Bu, kalau misalnya menyapu, nanti misalnya diberi stimulus misalnya, ini yang mau menyapu semua saya nilai seperti itu. Apakah anak itu mau? Gitu ya. Dan ternyata betul, dengan sistem diberikan penghargaan itu baru anak itu mau. Nah, ini kan unik ya Bu ya. Nah, itu sedikit uniknya. Itu aja tanggapan Bu Ina seperti apa gitu. Terima kasih Bu. Matur suwun Bu Irma. Ini Kak Endang, benarkah terpental atau sinyal saya yang jelek ya? Semoga tidak nih. Baik Bu Irma, tadi unik sekali ya Bu ternyata ya. Memang itulah anak dengan segala keunikannya. Saya malah jadi penasaran ini Bu, tentang bagaimana pendidikan dia di rumah. Ya, karena kita tidak bisa lepas bahwa ketika sesuatu yang terjadi di sekolah itu pasti basicnya semuanya berasal dari rumah itu. Pernahkah Bu Irma menanyakan kepada orang tuanya mengapa anak itu seperti itu? Monggo Ibu. Mungkin kita butuh dialog ya Bu ya. Tidak apa-apa ya Bu Irma. Okay. Kalau itu pernah saya tanyakan kepada wali kelasnya. Kalau di rumah memang ya diam, dia memang pendiam, tidak banyak berkata, tidak banyak bergerak, beraktivitas seperti itu. Dan uniknya lagi, anak itu gurunya menyapu di depannya saja, dia dengan santainya duduk di tempat duduknya seperti itu. Bahkan kalau yang namanya anak seusia SD kelas 3, temannya jajan itu kan harusnya dia ikut senang. Nah, itu tidak tertarik sama sekali seperti itu. Kalau untuk di rumah itu memang ayah ibunya kan memang juga bekerja, pulangnya juga sore, mungkin juga itu dari interaksi di rumah. Nah, kebiasaan di rumah sendiri mungkin itu juga menjadi faktor nih Bu Ina. Leres sekali Bu Irma, saya jadi teringat ketika dulu itu anak saya di kelas 1, anak saya itu adaptasinya lumayan lama itu.
Jadi memang butuh waktu untuk nyaman gitu nih. Jadi anak saya itu pernah dulu di kelas 1 ketika kami terima rapot, kami ke sekolah seperti itu, wali kelasnya langsung bilang, "Bu, itu kenapa ya anaknya kayak nggak bahagia gitu, kayak tertekan gitu di sekolah." Iya betul, seperti Iya, itu. iya. Ternyata memang anak-anak tuh sendiri-sendiri ya. Saya cerita di rumah tidak seperti itu, Bu. Mungkin dia memang merasa belum nyaman saja di sekolah seperti itu. Sehingga memang mungkin ya butuh waktu, butuh butuh apa nih? Butuh waktu juga butuh kenyamanan, butuh mungkin wali kelasnya lebih lebih mendekat ke anak tersebut. Karena kadang-kadang kalau ada yang anak dengan sangat unik seperti ini, kita memang gemes gitu Bu Ermangi. Iya. Pengennya terus kita ketemu dengan orang tuanya, kita tanya bagaimana dia di rumah. Kadang-kadang memang beda ya. Jadi ada anak yang nyun sewu so sweet banget di sekolah. Jadi manis banget, jaim banget. Ternyata di rumah mereka berekspresi banget Ibu. Tapi ada juga kebalikannya. Jadi di rumah karena mungkin tertekan dengan orang tuanya tuh jadinya so sweet banget. Tapi Bang Gele kembali ke sekolah. Apalagi ini juga banyak terjadi Bu di SMP. Jadi ketika ada yang orang tua dipanggil ke sekolah itu kaget. Loh, boten nih Bu, neng omah niku mano dilarene seperti itu Ibu. Nah, jadi memang apa ya? Ya itu tadi nggih, tadi ya kontrol kita tadi 5 posisi kontrol kita. Kadang-kadang ada juga. Jadi antara satu guru dengan yang lain perlakuan di kelasnya juga beda. Misalkan oh anak itu dengan saya manu, tapi ternyata dengan guru yang lain dia membuat masalah terus, rame terus, kamar mandi terus seperti itu. Jadi memang posisi kita di situ kita harus tempatkan sebagai posisi yang tepat. Kasus yang menarik ya Bu Irma. Jadi memang kalau ada anak yang bermasalah memang harus kita harus tahu ya tadi ya why-nya mengapa ya nopo ya bocah iki kok itu seperti ini. Seperti itu nih. Dan ternyata dia itu nyon sewu kasarnya tuh tergila-gila gitu ya Bu ya dengan nilai gitu ya. Mungkin di rumahnya ditanamkan hal-hal yang luar biasa tentang nilai tersebut sehingga dia punya mindset, punya pola pikir bahwa saya tuh dihargai karena ada nilai. Ternyata itu juga salah seperti itu Bu Irma. Luar biasa sekali Bu Irma, matur suwun sekali tadi ya. Luar biasa. Saya selalu suka Bu diskusi, apalagi kemarin kita bertemu untuk prukol itu banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil seperti itu. Ya, Aka. Kak Endang. Halo. Kak Endang. Mungkin bisa dilanjutkan penanya berikutnya. Oke, mungkin karena Bu Endang terpental mungkin ya, karena sinyalnya ya bersahabat, masih di termin yang kedua, satu penanya lagi nih Bapak Ibu, ini nggak apa-apa ya, pematerinya sekaligus jadi moderator juga. Monggo Bapak Ibu untuk pertanyaan kedua. Oh ternyata Bu Endang ada masalah dengan jaringannya kayaknya. Ya, saya mendengar suara jenengan tapi kok suaraku gak terdengar. Oke. Oh iya. Monggo, Kakak silakan selamat datang kembali. Bu Endang. Ya, halo. Ya, halo. Bisa terdengar suaraku, Dek? Oke, clear banget. Tadi mungkin sempat kepental ya. Sempat terpental, Ge. Tadi sudah kita buka termin yang kedua, satu penanya, Ge. Masih kita buka satu kali lagi begitu, Bu Inaya? Itu, ya. Silahkan satu penanya lagi ya, Kak ya. Monggo satu penanya lagi, Bapak dan Ibu. Sebelum Bapak dan Ibu nanti kita berefleksi bersama tentang kegiatan ini. Ada Bu Tutus. Ada Pak Wahyu. Teman-teman yang luar biasa semua. Teman-teman yang luar biasa. Ini teman-teman MGMP Bahasa Inggris ya. Itu Kakak itu ada Pak Wahyu itu, MC juga.
Oh iya, Pak Wahyu nggih, MC anu ya, Pranoto Coro Jawa gitu nggih. Jawa dan Iya. juga Oh luar bahasa biasa nggih. Indonesia. Penyiar radio juga Kak, Suara Salatiga. Masya Allah, ya. Kapan-kapan saya bisa bertemu dan belajar bersama beliau ya. Masih jomblo Kak? Masih jomblo. Wah, nggak berani ini kalau yang ini. Dicarikan jodoh maksudnya. Oh begitu, ya, Ini ya. orang rumah oke gitu. Monggo Bapak dan Ibu Kayaknya tidak manfaatkan ada. ya, manfaatkan kegiatan ini, waktu dan kesempatan hari ini, nggih. Intinya kita nggak boleh bosan begitu ya Bu Inayah ya. Nggih, Kita harus Kakak. lebih telaten, Iya, kita harus harus ini ya, telaten pada jadi murid-murid. coach buat mereka. Iya. Harus lebih Mengembangkan sabar Kak, kalau lebih saya itu. sabar, betul, iya. Karena kesabaran saya itu setipis tisu dibagi 2. Oke, ini dari Ibu Pratiwi tidak Pratiwi. berkenan dengan suara ya. Boleh di kolom chat beliau bertanya Bu Inayah, bagaimana langkah mewujudkan lingkungan budaya sekolah yang positif bagi aktivitas guru dan siswa dalam mengembangkan karakter. Nah, monggo Bu Inayah bisa menjawab atau mungkin dari peserta lain diperbolehkan ya kalau akan berbagi praktik tentang hal ini, pertanyaan Iya, ini, monggo, tentang silahkan. mewujudkan lingkungan budaya Budaya. sekolah yang positif. Ya. Monggo, Ada yang mungkin akan Ibu berbagi? Bu Irma kayaknya. Bu Irma itu seru Kak juga. Ibu pantun loh beliaunya itu. Oh iya. Selalu berpantun. Monggo Bu Irma, mungkin mau Bu Irma. Jadi, sedikit saja nih untuk menciptakan lingkungan budaya positif, mestinya tentunya karena di sekolah itu ada sebuah sistem, maka yang pertama adalah menggerakkan dulu, ya. Menggerakkan, membuka pemikiran pada seluruh warga di sekolah untuk mau memulai melakukan maupun menciptakan lingkungan budaya positif. Nah, ini penting bagaimana memotivasi dulu Bu Ina, mungkin seperti itu, memotivasi teman-teman, memotivasi seluruh warga sekolah. Setelah itu mungkin kita buat program, ya. Kita buat program yang memang program itu mestinya kita harus melihat aset yang kita miliki, baik guru, baik siswa, baik mungkin sarana prasarana sekolah yang mendukung untuk kita menciptakan budaya positif. Setelah kita membuat program, mestinya pelaksanaan itu juga nanti ada monitoring, kemudian ada evaluasi, misalnya dilaksanakan, misalnya ada kendala, itu apa kendalanya, bagaimana solusinya, dan sebagainya. Dan tentunya yang terakhir adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan budaya positif itu tidak hanya ibaratnya sekali, 2 kali, tetapi ini konsisten, itu yang paling penting. Sehingga budaya positif ini terus bisa kita kembangkan. Dan juga untuk memotivasi teman-teman semua warga sekolah ini juga sangat mendukung untuk menciptakan lingkungan budaya positif supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu Ina. Oke, luar biasa jawabannya, nggih. Bu Pratiwi bagaimana? Sudah terjawab? Dari Bu Irma tadi memberi pencerahan. Oke, Bu Inayah mau menambahkan? Sudah tidak, Bu. Luar biasa sekali jawabannya Bu Irma. Oke. Terima kasih Ibu Irma. Oke. Kirain cukup nggih untuk sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sudah luar biasa menunjukkan keaktifan Bapak dan Ibu sesuai kesepakatan kita tadi. Kita berpikiran terbuka, mendengarkan pendapat rekan yang lain, saling memberikan umpan balik begitu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama-sama Bapak Ibu merenungkan semua wawasan, semua pengetahuan yang kita dapatkan hari ini di dalam kegiatan diseminasi budaya positif.
Acara diseminasi budaya positif ini telah memberikan kita begitu banyak pemikiran dan ide. Benar Bapak Ibu? Nah, sekarang saatnya Bapak dan Ibu merenungkan bagaimana kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan apa yang kita dapatkan hari ini dalam kehidupan, dalam tugas kita sehari-hari mendampingi peserta didik, ya, menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif dan tugas kita dalam rangka menuntun kodrat siswa ya sesuai alam dan kodrat zamannya begitu. Nah, Bapak Ibu, kita refleksinya adalah sebagai langkah penting dalam perjalanan kita menciptakan budaya positif juga Bapak Ibu. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita memikirkan tindakan-tindakan nyata yang bisa kita ambil setelah acara ini. Maka Bapak Ibu, saya akan memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu dalam acara diseminasi budaya positif ini. Dan ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memproses informasi dan memikirkan tindakan selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu berefleksi. Ya. Saya akan menyampaikan salah satu model refleksi ya Bu Inayah ya. Kita punya banyak koleksi refleksi. Ya, Akan cobakan refleksi 4F Bu Inayah. Tapi bahasa Inggrisnya saya kurang fasih, mungkin Bu Inayah bisa menyampaikan 4F-nya. Saya soalnya lidahnya kecil ini. Kelihatan gitu Bu Endang. Iya. Gitu ya. 4F Bu Inayah itu adalah pengalaman ya, feelings, perasaan, future, masa depan ya. Harapan ke depannya ya, finding. Yang finding adalah yang panjang dengan dapat. Pembelajarannya, iya. Begitu. Jadi coro Jawanipun niku 4P begitu nggih Bu Inayah nggih. Bagaimana peristiwa yang Ibu Bapak dapatkan hari ini, bagaimana pembelajaran yang terjadi hari ini, dan yang terpenting juga adalah penerapan ke depan setelah Bapak Ibu paham tentang budaya positif yang sudah disampaikan Bu Inayah tadi. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita harus di posisi apa? Kita setidaknya kan di posisi manajer Bapak Ibu. Sebagai manajer ya minimal di posisi pemantau begitu ya Bu Inayah. Nah, kemudian terkait segitiga restitusi, terkait keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Begitu tadi sesuai pertanyaan dari Bu Uyun tadi ya. Kalau keyakinan itu yang bisa kita buat awal semester atau awal tahun begitu. Kalau kesepakatan, nah, seperti yang disampaikan Bu Inayah tadi, kalau kesepakatan ya kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita, suasana hari itu juga. Jadi kalau kesepakatan mungkin bisa kita senantiasa refresh setiap harinya kondisinya yang berbeda-beda. Jadi kalau kesepakatan bisa berubah-ubah. Monggo Bapak Ibu silakan berefleksi dengan 4F tadi. Karena pesertanya ada Kakung dan Putri, mungkin satu peserta laki-laki nggih bisa mewakili untuk berefleksi, dan Bapak Ibu yang perempuan bisa satu untuk mewakili berefleksi. Monggo Bapak Ibu. Ikan sepat, ikan gabus, ya lebih cepat, lebih bagus Bapak Ibu. Ini sudah menunjukkan pukul 14.28, tidak terasa kita sudah 1,5 jam Bapak Ibu bersama-sama. Ya, betul sekali Kak. Itu mungkin Pak Arif mungkin ya mau memberikan refleksinya. Pak siapa Bu Inayah? Arif. Pak Aris Kuku. Pak Arif? Oh, Pak Tejo berarti refleksinya. Okay. Monggo Pak Tejo sembari berkenalan ya. Itu reuni dengan temennya jauh. Atau mungkin dari CGP-nya Bu Inayah dari Wonogiri ini, sambil berkenalan juga. Oke, Pak Yanuar ada nggak ya? Bentar Pak, ini kayaknya orang Pak Yanuar nih. Ya. Atau dari kaum ibu dulu. Oh Pak Tejo, monggo Pak Tejo. Pak Tejo, waduh. Ini asmane betul Tejo Asmara begitu? Iya. Kemudian yang luar biasa ini. Keren loh, aduh kaget aku. Monggo Pak Tejo. Pak Tejo, F yang pertama salam kenal. Yeah.
Ya, feelings Bapak, terkait perasaan Bapak hari ini, kita bisa bersama-sama di acara diseminasi ini, bagaimana perasaan Bapak? ya, perasaan tentu sangat senang Ibu, ya, Karena apa Bapak? karena siang-siang begini dapat Ada yang kajian menghibur. ilmu. Nah, ini tentu sangat senang dengan adanya kegiatan semacam ini menjadikan kita bisa merefleksikan diri kita terkait dengan kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Terutama ini kaitannya dengan budaya positif ya Ibu nggih. Budaya Yang tadi positif Bapak. disampaikan oleh Ibu Inayah bahwa memang betul kita sebagai guru salah satu perannya adalah sebagai manajer begitu. Tetapi kalau ingin saya tambahkan, tentu selain sebagai manajer kita juga difungsikan sebagai model begitu. Jadi Betul, walaupun teladan kita begitu sebagai ya Pak. manajer, kita juga bisa sebagai model untuk memberikan contoh kepada anak-anak tentang budaya positif. Kalau gurunya sudah positif, berbudaya positif, tentu anak-anak juga akan mengikuti. Ketika induk ayam itu masuk ke kandang, tentu anak-anaknya juga akan mengikuti, mengintili begitulah. Ini refleksi yang saya dapatkan seperti itu dan ini nantinya tentu akan kami terapkan di sekolah kami masing-masing begitu Ibu. Ini sudah menyakup 4F-nya tadi ya Pak, penerapan kedepannya sudah ya? Sudah. Oh, dan yang luar biasa tadi ada kata mengintili begitu ya Pak? Ini bahasa Jawa dari mana Bapak? Bahasa Jawa Kulon ini Bu. Oh, Jawa Kulon, Iya. Sungguh luar biasa Pak Tejo, tambahannya menambah pengertian dan pemahaman kita bersama tentunya bahwa kita memang betul yang disampaikan Pak Tejo, kita tidak hanya sekedar jadi manajer, kita lebih menjadi role model atau keteladanan begitu ya Pak. Ketika kita betul-betul sudah bersikap yang positif, bernilai yang positif, kita akan menggerakkan hati anak untuk memotivasi intrinsik tadi, kita akan lebih mudah. Begitu ya Bapak? Betul Ibu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Pak Tejo. Nah, berikutnya saya juga ingin mendengar suara ibu-ibu untuk merefleksikan juga terkait kegiatan diseminasi kita hari ini. Tentu ketika kita bisa mendengarkan dengan baik, kemampuan mendengarkan kita tadi benar-benar kita maksimalkan, saya yakin Bapak Ibu hari ini bisa berefleksi juga. Monggo Bapak Ibu, Bapak sudah nggih, sekarang Ibu nggih. Mungkin Bu Kusmiati mungkin ya. Saya rindu suara Bu Kusmiati nih. Atau Bu Rido barangkali juga bisa turut serta memberikan refleksinya, Ibu. Sungguh ini Bu Rido punya aset yang luar biasa, punya Bu Inayah ini. Jangan sampai aset ini disia-siakan ya Bu, saya dari titip. Nitip. Mohon maaf Ibu, sekedar berkelakar nggih. Ibu fasilitator 295 Kemujeng. Oke, oh Pak Yanuar, aset yang perlu dilindungi, iya, nggih. Aset itu bisa biotik begitu ya Pak. Tidak hanya berupa kebendaan, ini punya guru yang hebat, punya guru yang multi talent, multitasking, ini harus kita pelihara, harus kita uri-uri, harus kita jaga begitu nggih Pak. Nggih, ibu-ibunya nih saya masih ingin mendengar suara ibu-ibunya. Nggih, monggo Bu Puji. Puji nggih. Terima kasih Bu Endang dan juga Bu Inayah untuk waktunya. Ini perkenalkan nama Syekh Puji Widiani dari Wonogiri. Ingin sedikit memberikan refleksi untuk kegiatan diseminasi Bu Inayah pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, tentu hari ini saya merasa menemukan satu pemahaman yang lebih baik lagi. Karena kemarin setelah kita melakukan eksplorasi materi, kemudian juga kemarin ada ruang kolaborasi tentang budaya positif, sedikit mungkin saya baru sedikit ini memahami karena buat saya kan baru nggih Bu nggih. Buat saya baru bagaimana tentang budaya positif, bagaimana tentang segitiga restitusi ini untuk menerapkan
dalam keseharian saya mungkin masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak terus berlatih begitu, dan hari ini saya mendapatkan pencerahan yang lebih baik lagi, terlebih karena memang Bu Inayah ini saya suka nih cara penyampaiannya jelas, kemudian suaranya juga sangat lugas begitu dan sabar sekali, sehingga saya merasa kalau diberi materi sama Bu Inayah itu merasa istilahnya selalu nyaman begitu nggih. Kemudian perasaannya senang dan budaya positif ini bagaimana ketika saya di lingkungan belajar kami di sekolah kami. Dan mohon terus nanti sama Bu Inayah bimbingannya dengan kami semua yang ada di Wonogiri tentunya. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu C juga telah memberikan umpan balik untuk sang fasilitator yang hebat, yang luar biasa. Memang betul sekali Ibu, saya sendiri juga mengagumi beliau. Beliau juga sahabat dan sekaligus idola buat saya, Bu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas refleksinya yang luar biasa. Ini pertanda bahwa Bapak Ibu itu memaknai dan menghayati secara mendalam kegiatan diseminasi hari ini. Semoga bermanfaat nggih Bapak dan Ibu. Dan barangkali sebelum saya tutup, Bu Inayah akan memberikan penguatan atau menambah sedikit begitu untuk teman-teman semuanya. Ya, luar biasa sekali. Matur suwun sangat teman-teman untuk semua dukungannya. Ikan tuna sambal terasi Bu Ina memang inspirasi. Waduh, Bu Erma jangan gitu. Saya banyak belajar dari panjenengan semuanya. Oke, matur suwun sangat Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf kami mengadakan secara daring karena banyak pertimbangan, dan alhamdulillah Bapak Ibu kersorau semuanya luar biasa, dukungan terhadap saya juga sangat luar biasa, mulai dari buku pengawal, buku kepala sekolah, teman-teman di sekolah, teman-teman CGP Wonogiri, teman-teman fasilitator, teman-teman NGNP, panjenengan sangat luar biasa, termasuk tadi ya ada suami saya yang masuk. Suami saya juga ikut masuk di sini. Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Mari kita selalu bersinergi, selalu berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupakan itu ya Bapak Ibu. Matur nuwun sangat semuanya. Oke, sudah Bu Inayah cukup? Ampun Kakak, terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Bu Inayah dan juga Bapak Ibu semuanya. Dan tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara kegiatan dalam rangka aksi nyata begitu ya, aksi nyata Bu Inayah. Bu Inayah sama dengan saya Bapak dan Ibu juga sedang belajar. Kita memang harus senantiasa apa Bapak Ibu, rendah hati ya, rendah hati, dan artinya kita senantiasa merasa bahwa diri kita itu masih kurang, masih perlu belajar dan belajar. Mulai sekarang, mulai dari diri kita, dan mulai dari hal-hal yang kecil. Salah satunya kita aktif Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak ini, kita menjadi calon guru penggerak juga Bapak Ibu, calon guru penggerak rekognisi begitu. Dan hari ini Bu Inayah mewujudkan aksi nyata beliau dengan menularkan, menyampaikan atau menggerakkan ke komunitas beliau yang ada ini, yaitu menyebarkan pengetahuannya tentang budaya positif. Dan hari ini kita telah belajar banyak hal nih Bapak dan Ibu. Tadi ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol guru, ada 5 kebutuhan dasar manusia dan sebagainya. Ini sudah Bapak Ibu sedikit pelajari tadi. Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam, yang Bapak Ibu belum masuk di pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu bisa juga belajar di PMM ya Bu Inayah ya, di PMM juga ada. Atau kalau Bapak Ibu ngerasaaken modulnya, bisa Bapak Ibu baca-baca juga. Nanti Bu Inayah pasti akan mengirimkan modul itu dengan cuma-cuma.
Semakin banyak Bapak Ibu yang memahami tentang budaya positif, maka semakin banyak pula anak-anak kita, anak-anak didik kita yang terpenuhi kebutuhannya. Karena tugas kita memang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita. Begitu nggih Bapak dan Ibu? Dan tentu banyak hal sudah Bapak Ibu serap tadi. Nah, harapan kita bersama semoga kita dapat Bapak Ibu hari ini dapat kita apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di komunitas kita. Jadi di dalam diri kita Bapak Ibu senantiasa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Setuju Bapak dan Ibu? Halo, mana suaranya? Oke, Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih kepada seluruhnya. Yang pertama kepada pengawas SMP Disdikbud Kabupaten Semarang yang telah live dari room ini. Tadi sudah kerso hadir juga Ibu Ridolina selaku atasan langsung dari narasumber kita Bu Inayah, sahabat-sahabat saya yang aktif sebagai fasilitator di PGP Angkatan 9, sahabat-sahabat saya di PGP Angkatan 5, teman-teman CGB dari Wonogiri, teman-teman MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Semarang, sungguh luar biasa. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya untuk hari